Tampaknya petualangan Pak Bahlil di pucuk pohon beringin bakal berakhir dengan memudarnya pamor dan kekuasaan si tukang kayu dari Solo. Para kader Partai Golkar tampaknya bakal melancarkan aksi balas dendam dan menjatuhkan Pak Bahlil dalam waktu yang juga nggak lama lagi. Boleh dikata sekarang ini nasib politik Pak Bahlil sudah benar-benar ada di ujung tanduk. Oke, itu tadi menteri ketiga yang posisinya sangat-sangat tidak aman. Lalu, sekarang siapa tokoh keempat yang bakal kehilangan jabatannya? Nah, dia adalah Kepala Kepolisian, Pak Listio Sigit Prabowo. Orang kepercayaan Pak Jokowi ini konon kabarnya bakal segera kehilangan posisinya. Memang benar, kita harus mencatat juga kalau Pak Prabowo memang punya hutang budi yang besar kepada orang yang sudah mengerahkan Partai Coklat buat memenangkan dirinya satu putaran di ajang Pilpres yang lalu. Tapi, harus kita lihat juga, belakangan masalah-masalah yang muncul di kepolisian demikian banyak dan sangat teramat memalukan. Ada kasus-kasus penggunaan senjata dan pembunuhan oleh oknum polisi, seperti polisi menembak polisi menembak pelajar, polisi menembak ibu sendiri, dan lain sebagainya. Lalu yang belakangan santer diberitakan adalah kasus-kasus pemalakan dan pemerasan oleh oknum polisi di berbagai daerah. Ada polisi yang memeras guru honorer, polisi memeras tersangka, hingga polisi memeras penonton konser asal Malaysia yang jadi heboh internasional dan mencoreng nama baik Indonesia. Rasa-rasanya, banyaknya dan beragamnya masalah di kepolisian sudah cukup menjadi alasan buat Pak Prabowo melakukan penyegaran dan pembenahan di jajaran kepolisian. Oke, jadi itu tadi 4 tokoh politik yang diprediksi. Sekali lagi, yang diprediksi bakal terdepak, tereliminasi, dan harus angkat koper dari kabinet pemerintahan Pak Prabowo. Ada Pak Budi Ari, Pak Erick Thohir, Pak Bahlil Lahadalia, dan juga Pak Listio Sigit. Catatan pentingnya di sini, nah ini yang harus jadi catatan penting buat kita. Kita tahu keempat menteri yang bakal tersingkir itu adalah orang-orang dekat dan orang-orang titipan dari Pak Jokowi. Mereka adalah orang-orang yang mantan Presiden Jokowi. Jadi, apakah rencana reshuffle pertama ini juga bagian dari aksi Pak Prabowo bersih-bersih sisa peninggalan Pak Jokowi? Gimana nih kalau menurut kalian? Apa analisa lanjutan kalian dari rencana reshuffle pertama kabinet Pak Prabowo ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar.